Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Hyolyn lovers semuanya. Mohon maaf karena tadi malam belum bisa update dikarenakan ada malam rahatan di 17 Agustus. Tak lupa pula Mimin mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut kita kembali ke topik Bai Xiaochun. Kemarin kita sudah sampai ke part 51, di mana Bai Xiaochun dengan kekuasaannya menjadi majordomo Bai, dia memiliki otoritas untuk mengatur semua aktivitas di Giant Ghost City. Kemudian dia berinisiatif untuk merampok atau istilahnya menguras semua harta yang dimiliki oleh 3 klan pemberontak, klan Chai, klan Bai, dan klan Chen. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton bersama. Gaspol bang. Semua energi spiritual di surga dan bumi berasal dari lembah sungai Heavenspan. Mempertimbangkan seberapa jauh mereka saat ini berada di Willlands, tidak ada energi spiritual sama sekali di daerah tersebut. Fakta sederhana inilah yang memaksa Wildelanders untuk mengubah sifat dasar mereka dan menggunakan pengobatan jiwa untuk berlatih kultivasi mereka. Hanya karena persediaan jiwa-jiwa pendendam yang tak ada habisnya di sekitar mereka yang dapat mereka lakukan tanpa kekuatan spiritual. Tapi tidak ada yang absolut. Ada beberapa hal di dunia yang, setidaknya dalam ukuran kecil, dapat menghasilkan energi spiritual yang serupa dengan yang ditemukan di lembah sungai Heavenspan. Patung spirit jade ini hanyalah barang seperti itu. Segala sesuatu dalam 3000 meter itu ada di daerah energi spiritual yang menyaingi itu dalam sekte polaritas langit dao berbintang. Bahkan Bai Xiaochun tidak bisa tidak senang dengan patung itu saat dia berdiri di sana di depannya. Basis budidayanya seperti tanah kering yang tiba-tiba merasakan hujan yang manis. Perasaan yang luar biasa yang menyebabkan pikirannya bergetar, dan matanya bersinar terang. Harta yang sah. Bai Xiaochun bisa segera tahu bahwa patung spirit jade ini adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari klan Kai. Wajah suram sang kepala klan dan kakek tua yang suram dan mematikan segera membuatnya merasa sangat bersemangat. Aku memukulnya besar kali ini, dia pikir. Melambaikan lengan bajunya, dia mengumpulkan patung roh ke dalam tasnya memegang. Begitu itu di dalam energi spiritual di daerah itu lenyap. Segala macam ekspresi muncul di wajah para petani klan Kai. Tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang. Meskipun mereka tidak pernah menyadari bahwa harta berharga seperti patung spirit jade telah ada di klan mereka, mereka dapat segera melihat betapa pentingnya itu. Kecuali, undang-undang itu bukan milik klan Kai lagi. Namun, ketika datang untuk bertahan hidup klan mereka secara keseluruhan, benar-benar tidak ada pertanyaan bahwa yang terbaik untuk berpisah dengannya. Dengan itu, dia berbalik untuk menatap tumpukan barang-barang lain yang telah menumpuk sebelumnya. Lalu dia menghela nafas dan menatap kepala klan. Klan Kai Anda benar-benar penuh dengan harta, kata Bai Xiaochun. Aku benar-benar tidak bisa mempelajari semuanya dalam waktu singkat. Kepala klan mengutuk badai di dalam hatinya. Dia bisa melihat itu, bukan hanya Bai Hao ini merampok klan Kai kering, tetapi dia juga sedang menunggu klan Kai untuk memberinya berkah. Tentu saja, kepala klan tidak berani menunjukkan itu. Menempelkan senyum ke wajahnya yang tampak lebih buruk daripada seringai terburuk, dia memaksakan diri untuk berkata, "Oh, jangan khawatir, Majordomo Bai. Luangkan waktu Anda mempelajari semua harta ini. Klan Kai kami akan merasa terhormat jika Anda bersedia membawa mereka pulang untuk belajar lebih lanjut. Kami tidak membutuhkannya." Senyum lebar segera muncul di wajah Bai Xiaochun. Sambil mengibas-ngibaskan lengan bajunya, dia dengan keras berkata, "Ya, karena kamu bersikeras, klan Chief Kai, aku tidak akan menolak tawaranmu yang murah hati. Saya pasti akan meluangkan waktu untuk menilai kualitas semua barang ini. Laki-laki, singkirkan barang-barang ini." Penanam jiwa yang telah menemani Bai Xiaochun sebagai pengawal bertukar pandangan bingung sebelum bergegas maju untuk mengumpulkan barang-barang. Saat kepala klan menyaksikan semua simpanan cadangan klannya diambil, ia memaksakan amarahnya kembali ke tenggorokannya dan tersenyum pahit. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaochun menggenggam tangan ke kepala klan. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Tidak perlu mengantarku keluar." Berseri-seri, dia kemudian berbalik dan berjalan dengan sombong. Tentu saja, meskipun dia secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan mereka untuk mengantarnya, kepala klan menghela nafas dan dengan enggan bergegas maju untuk menemaninya saat dia pergi.
Adapun pengawal Nas Chen Sol, mereka berkerumun di sekitarnya erat ketika dia pergi melalui gerbang utama. Kembali keluar, Chen Hai sedang menunggunya, tampak seperti gambar kesetiaan. Begitu dia melihat Bai Xiaochun aman dan sehat, dia bergegas ke depan, secara bersamaan menatap dingin pada para petani klan Kai. Jelas, dia siap untuk menghancurkan seluruh klan dengan satu kata dari Bai Xiaochun. Meskipun semuanya tampak agak melodramatik, Bai Xiaochun sangat senang dengan penampilannya. Pada titik ini, dia berbalik dan menggenggam kepala klan dengan hangat di bahu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ketua klan Kai, kamu terlalu baik. Benar-benar tidak perlu mengantarku pergi. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan kembali untuk mengobrol sedikit dengan Anda." Merasa lebih bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya, dia berbalik dan terbang ke udara, diikuti oleh Chen Hai dan pembina jiwa lainnya. Di bawah pengawasan Kai klan yang cemas, seluruh kelompok kemudian terbang ke kejauhan. Setelah mereka pergi, kepala klan akhirnya mengambil semua kemarahan yang telah menumpuk di dalam dirinya dan melepaskannya dalam lolongan marah. Anggota klan lain yang telah keluar bersamanya semua berdiri diam di sana. Kakek tua itu menghela nafas dan sepertinya bertambah tua. "Lupakan saja," katanya. "Mereka mengambil tabungan cadangan kami, tetapi dengan menyerah kami menghindari sepenuhnya dihancurkan." Tentu saja, peristiwa yang telah dimainkan tidak dapat dirahasiakan. Berita menyebar hampir dengan segera ke organisasi lain di Giant Ghost City, yang mengarah ke kejutan dan ketakutan yang meluas. Selanjutnya, banyak orang mulai melihat ke arah dua klan besar lainnya. Jelas, semuanya belum berakhir. Klan Kai telah dipotong secara kejam, dan selanjutnya, akan datang klan Chen dan Bai. Mungkin Chen klan mungkin turun dengan ringan, tetapi ketika datang ke Bai klan, aku takut Bai klan sudah selesai. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang yang tidak dikenal di kota. Sementara itu, Bai Xiaochun bertepi dengan kebenaran saat ia memimpin 20.000 pembudidaya jiwa bersama menuju Chen Clan. Sepanjang jalan, slip giok transmisinya berdengung beberapa kali, mendorongnya untuk mengeluarkannya dan mengembalikan pesan. Ketika Chen Hai melihat itu, dia mempertimbangkan untuk bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian memutuskan bahwa dia harus berhati-hati. "Majordomo Bai, berita tentang klan Kai sudah menyebar. Agaknya Chen Clan akan siap. Apakah Anda pikir kita harus mengambil langkahnya?" "Oh, tidak, itu tidak masalah. Saya sudah lama merencanakan hal-hal. Sebenarnya, mengapa kita tidak melambat sedikit saja?" Bai Xiaochun tidak menawarkan penjelasan lain selain itu. Mengambil slip giok transmisinya lagi, dia mengirim pesan lain, lalu melanjutkan perlahan dalam perjalanan ke Chen Clan. Tentu saja, Chen Clan benar-benar telah membuat persiapan terlebih dahulu. Bahkan, Patriark Chen Clan telah membentuk rencana cadangan darurat sebelum pemberontakan bahkan dimulai. Perintah-perintah itu telah diikuti, dan sumber daya berharga klan Chen telah dipindahkan keluar dari klan dengan berbagai cara dan tersebar di seluruh peta ke suku-suku acak raksasa buas. Banyak anggota klan telah pergi bersama dengan barang-barang untuk menjaga mereka tetap aman. Meskipun suku-suku itu tidak secara terbuka terhubung ke Chen Clan, kesetiaan mereka telah diperoleh secara diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi di klan Kai, para anggota klan Chen semua sangat gugup. Di istana leluhur Chen Clan, kepala klan bertemu dengan semua tetua klan, dan seluruh kelompok berwajah muram dan cemas. Hal-hal seharusnya tidak menjadi terlalu buruk. Setelah mengetahui bahwa Patriark berada dalam tahanan dan tidak mati, kami segera mulai membubarkan klan dan menyembunyikan semua tabungan cadangan kami. Iya, anggota klan yang pergi menutupi jejak mereka dengan baik, sehingga tidak mungkin untuk melacak mereka setelah fakta. Sekarang, mereka semua harus telah mencapai berbagai suku buas yang menjadi tujuan mereka. Meskipun, bukankah kamu pikir kita akan menembak diri kita sendiri? Fakta bahwa Raja Hantu Raksasa tidak membasmi kita menunjukkan bahwa dia punya rencana untuk kita. Dia mungkin hanya ingin melemahkan kita sedikit dengan mengambil simpanan cadangan kita. Jika dia tahu kami sudah mengirim mereka pergi. Melalui gigi yang terkatupkan, kepala klan menjawab, Patriark kami masih hidup dan dalam tahanan, yang menempatkan kami pada posisi yang sama sekali berbeda dari klan Kai. Kita tidak akan hanya duduk dan menunggu untuk dieksekusi. Itu adalah kepala klan yang telah menjadi pendukung setia dari rencana membubarkan simpanan cadangan klan. Meskipun dia juga mempertanyakan kebijaksanaan taktik itu, dia merasa tidak ada pilihan lain selain menjalani rencana semula. Bahkan ketika ketua klan dan tetua klan mendiskusikan masalah dengan gugup bahwa suara siulan menembus udara. Menghadapi kerlipan dengan berbagai emosi, kelompok itu bergegas keluar dari aula dan melihat ke atas ke langit untuk melihat sesuatu yang tampak seperti awan hitam. Itu adalah pasukan 20.000 pembudidaya jiwa. Dengan apa yang tampaknya dilakukan dengan mudah, mereka menyebar untuk mengelilingi klan, meninggalkan jalan yang dilewati Bai Xiaochun melalui gerbang utama. Di sebelahnya adalah Chen Hai, yang bersemangat dengan niat membunuh terbuka saat dia menatap peladang klan Chen. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendarat dan memasuki Chen Clan, sesuatu yang lain terjadi agak jauh di wilayah yang dikendalikan oleh Raja Hantu Raksasa.
Di kaki sebuah gunung yang merupakan rumah bagi suku Buas, pasukan kecil dari beberapa ribu pembudidaya jiwa telah berkumpul, dipimpin oleh Zhou Yixing dan Li Feng. Zhou Yixing memegang slip giok di tangannya, dan memiliki sinar yang sangat dingin di matanya saat dia berbalik ke Li Feng, yang berdiri di sebelahnya. Saudara Li, Majordomo telah memberikan lampu hijau. Tugas ini harus kita selesaikan. The Chen Clan berpikir mereka bisa menyelundupkan toko mereka ke tempat yang aman. Kata Li Feng, tidak jika aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Jantungnya berdebar dengan aspirasi besar. Setelah naiknya Bai Xiaochun ke posisi Majordomo, kehidupan Li Feng dan Zhou Yixing telah berubah secara dramatis. Setelah berunding satu sama lain dan menyadari betapa berbedanya hal-hal yang berbeda bagi mereka, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak perlu berkelahi. Itu terutama benar mengingat betapa besar dan rumitnya tempat seperti Giant Ghost City. Jelas, bergabung dengan kekuatan adalah cara terbaik bagi mereka berdua untuk maju dengan cepat. Pada saat ini, Li Feng tertawa terbahak-bahak saat dia dan Zhou Yixing memimpin ribuan orang mereka sendiri menuju suku Buas di gunung mereka. Di bawah komando Zhou Yixing dan Li Feng, para penggarap jiwa mulai berjuang memasuki suku tersebut. Segera, para pembudidaya klan Chen yang bersembunyi di sini mulai melawan balik dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Setelah pertempuran berlangsung sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sebuah tenda di tengah-tengah suku. Harta karun Chen Clan ada di sini. Senang, Zhou Yixing adalah orang pertama yang bergegas ke tenda. Li Feng, tidak terlalu memikirkan masalah ini, juga bergegas. Namun, begitu Li Feng memasuki tenda, sangat mengejutkan bahwa 3 orang menyerangnya. Dan salah satu dari mereka tidak lain adalah Zhou Yixing. Harta karun Chen Clan ada di sini. Senang, Zhou Yixing adalah orang pertama yang bergegas ke tenda. Li Feng, tidak terlalu memikirkan masalah ini, juga bergegas. Namun, begitu Li Feng memasuki tenda, sangat mengejutkan bahwa 3 orang menyerangnya. Dan salah satu dari mereka tidak lain adalah Zhou Yixing. Wajah Li Feng jatuh saat dia berkata, Zhou Yixing, kamu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia terkena pukulan membunuh yang menghancurkan. Suaranya tenggelam oleh pertempuran Zhou Yixing, dan dalam beberapa saat, dadanya ambruk dan hatinya hancur. Ketika dia berbaring di sana sekarat, mulutnya bergerak seolah-olah dia ingin berbicara, namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Zhou Yixing berjongkok di sebelahnya, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Aku harus membunuhmu. Untuk masa depanku. Lalu dia membanting tangannya ke atas kepala Li Feng, membunuhnya langsung. Dengan itu, Zhou Yixing memandangi 2 penggarap jiwa yang telah membantunya, dan dengan sungguh-sungguh memperkuat janjinya akan kekayaan dan kemuliaan yang akan datang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan pelayanan yang hebat bagi Zhou Yixing dalam upayanya untuk bangkit di dunia, dan bahwa mulai sekarang, mereka adalah orang-orangnya. Tak lama, para pembudidaya klan Chen di suku biadab dikalahkan, dan harta cadangan mencabut. Adegan serupa dimainkan di suku-suku liar lainnya di wilayah Giant Ghost City, dan tak lama, semua harta karun yang diselundupkan oleh klan Chen dari klan mereka ditemukan. Ada begitu banyak harta sehingga siapapun yang melihatnya tertegun bisu. Namun, tidak ada yang berani mengingini milik Majordomo Bai. Bahkan, ketika Zhou Yixing melihatnya, dia bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Dia hanya mengarahkan semua pasukannya untuk mulai menuju ke arah Chen Clan. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melewati hutan jiwa yang hilang, di mana mata Zhou Yixing bersinar dengan cahaya dingin, dan dia datang dengan alasan untuk membantai salah satu suku Buas di daerah tersebut. Secara kebetulan, 2 pembudidaya jiwa yang telah membantunya membunuh Li Feng meninggal dalam pertempuran. Akhirnya, tidak ada lubang yang tersisa. Berbuat curang. Saya tidak melakukan ini untuknya, saya melakukannya untuk saya. Zhou Yixing telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghapus bukti yang menghubungkan dirinya dengan labirin dan peristiwa yang telah terjadi di sana. Tentu saja, semua tindakannya sampai saat ini telah sesuai dengan rencananya sendiri, bukan tindakan Bai Xiaochun. Dan seperti yang dia katakan, itu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Raja Hantu Raksasa tidak curiga bahwa Bai Hao adalah Bai Xiaochun, Zhou Yixing mengetahui rahasia terlalu banyak petunjuk. Dia sudah lama datang untuk mencurigai kebenaran, dan ketika masalah Bai Xiaochun mencapai tahap Naschen Soul terjadi, dia benar-benar yakin. Meskipun dia bisa memikirkan beberapa manfaat untuk mengungkapkan kebenaran tentang Hai. 20.000 pembudidaya jiwa yang mengelilingi klan Chen memancarkan aura pembunuh yang kuat yang digabungkan menjadi tekanan menghancurkan jiwa yang menyelimuti seluruh klan. Semua orang gemetaran, dan wajah mereka sama pucatnya dengan kematian. Itu benar bahkan dari ketua klan dan tetua klan, yang semuanya merasakan sensasi intens, krisis mematikan. Saat Bai Xiaochun berjalan ke arah mereka, ekspresi setan muncul di wajah kepala klan, dan dia berteriak, jangan mendorong terlalu jauh, Bai Hao. Bai Xiaochun berhenti berjalan, kilatan dingin di matanya. Dia telah mengantisipasi reaksi seperti ini dari klan Chen. Lagi pula, ini adalah klan yang sama yang berani membuat spanduk terlarang, kejahatan keji yang membuat dewa dan manusia marah.
Mereka hanya punya dua pilihan. Entah bertarung sampai mati dalam perlawanan, atau membungkuk rendah dan menyerah. Dari tampilan hal-hal, klan Chen ingin memilih opsi sebelumnya. Atau mungkin itu adalah pilihan ketua klan. Setelah semua, ia nyaris membunuh Bai Xiaochun dengan spanduk terlarang di pertemuan terakhir mereka, dan yakin bahwa ia bisa menyelesaikan pekerjaan itu jika pertempuran pecah sekarang. Apa yang menyakitkan? Kata Chen Hai dengan suara seperti guntur, menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk menengahi. Dia bahkan melangkah maju. Pada saat yang sama, semua ahli Naschen Sol yang menjaga Bai Xiaochun menatap kepala klan dengan mata yang bersinar terang. Kepala klan menggigil sebagai reaksi atas teriakan Chen Hai dan niat membunuh para ahli jiwa Naschen. Adapun tetua klan, mereka juga terkejut. Bai Xiaochun menatap dingin pada kepala klan sejenak sebelum dengan dingin berkata, "Jadi, apakah ini bagaimana Anda orang Chen klan ingin melakukan sesuatu?" Kata-katanya yang diucapkan dengan santai, ditambah dengan niat membunuh 20.000 pembudidaya jiwa, hancur ke Chen klan seperti batu-batu besar. Adapun kepala klan, dia dibiarkan terengah-engah, matanya benar-benar merah. Dia tahu bahwa meskipun Bai Hao ini mungkin tidak mampu memusnahkan seluruh klan sekarang, jika pertempuran pecah, dia sendiri pasti akan mati. Kepala klan tidak bisa melupakan lama Bai Hao telah mencoba untuk membunuhnya kembali dalam pengejaran di kota. Jika Patriark tidak ikut campur untuk menyelamatkannya, kepala klan tidak akan kehilangan lengannya, dia akan binasa. Selain itu, spanduk darah Myriad Children adalah sesuatu yang menjijikkan bagi para dewa dan manusia, dikutuk oleh semua ciptaan. Kami sudah mengirim semua simpanan cadangan kami keluar dari klan, kata kepala, bersama dengan semua anggota klan penting dengan potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk klan saya. Dengan Patriark kita di penjara, tidak masalah apakah kita di sini bertahan atau tidak. Sebagai kepala klan terakhir, saya bangga memimpin seluruh klan menjadi pertumpahan darah. Dengan begitu, kita akan pergi dalam nyala kemuliaan sebagai gantinya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, kakek tua klan melangkah maju. "Salam, Majordomo Bai," katanya, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dengan gemetar, anggota klan yang lain juga membungkuk memberi salam. Ketika kepala klan melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah pucat tapi dia tidak berani terus mengutuk Bai Xiaochun, dan malah menundukkan kepalanya. Adapun Bai Xiaochun, matanya berkilauan, dan senyum tetap di wajahnya saat dia menatap ke bawah pada Chen Clan. "Karena aku datang ke sini dalam peranku sebagai Majordomo, kurasa kamu tahu apa artinya itu bagimu." "Tentu saja, Majordomo Bai. Chen Clan memiliki banyak harta yang tersedia untuk studi Anda." Kakek itu telah memperhatikan sejak awal bahwa kepala klan bertindak aneh, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dengan sengaja membuat marah Majordomo Bai. Konsekuensi dari tindakan seperti itu terlalu menakutkan untuk direnungkan. "Mencoba menyeret kami ke bawah ke dalammu sampai mati," pikir kakek tua, melemparkan pandangan dingin pada kepala klan. Kemudian, dia dengan cepat memberikan perintah untuk membawa harta karun dalam jumlah besar. Obat jiwa, jiwa pendendam, nyala api multiwarna, harta semangat yang ditingkatkan, formula nyala api, dan segala macam barang lainnya segera mulai menumpuk. Bahkan ada beberapa harta unik yang melemparkan cahaya menyilaukan ke langit menerangi awan di atas. Meskipun tampaknya ada koleksi harta karun, itu benar-benar hanya sebagian kecil dari kekayaan klan Kai. Wajah Bai Xiaochun segera menjadi gelap. "Itu dia." Kakek tua tersenyum masam, tetapi sayangnya tidak ada pilihan. Tabungan cadangan telah diambil, fakta bahwa dia tidak cukup bersedia untuk menjelaskan dengan jelas. Bahkan ketika dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, kepala klan tertawa dengan dingin. "Setelah musibah ini, Chen Clan kita akan menjadi benar-benar melarat. Jika Anda tidak mempercayai kami, cari sendiri. Jika Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai, ambil saja." Chen Hai bisa merasakan cemoohan terbuka dalam kata-kata kepala klan. Melihat Bai Xiaochun lebih dulu, dia mendengus dan melambaikan tangannya. Segera penggarap jiwa mengalir ke kota Chen Clan untuk mencari itu. Bai Xiaochun hanya tetap di tempatnya, tangan menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu Chen Hai untuk menyelesaikan pencarian. Tidak lama kemudian, para penggarap jiwa selesai dengan pekerjaan mereka, dan dipanggil kembali oleh Chen Hai. Pada saat itu, Chen Hai mendekati Bai Xiaochun, wajahnya muram. Menurunkan suaranya, dia berkata, "Majordomo Bai, klan Chen mempersiapkan jauh sebelumnya, tidak ada apa-apa di sini." Bai Xiaochun mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tetap di tempatnya, tangan tergenggam di belakang, menunggu. Waktu berlalu, dan keheningan di klan Chen menjadi beban yang semakin berat dengan setiap momen yang berlalu. Teror kultivator klan Chen tumbuh, dan bagi mereka, tekanan yang mereka rasakan dari Bai Xiaochun terasa seperti beban surga, sesuatu yang bisa menghancurkan mereka dari keberadaan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan aura tetua klan berfluktuasi tak terkendali dari kecemasan. Hanya kepala klan yang berdiri di sana, mencibir marah, tampaknya siap untuk memberikan peringatan kepada angin setiap saat dan mulai berkelahi.
Pada titik tertentu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Bai Xiaochun, dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Pada saat itu, Chen Hai dan kakek tua juga tampaknya merasakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, sesuatu seperti awan hitam bisa terlihat di cakrawala. Semakin banyak orang memperhatikan, dan tak lama kemudian, semua mata tertuju ke arah awan hitam. Ketika ia mendekat dengan cepat, segera menjadi jelas bahwa itu adalah kelompok lebih dari 10.000 pembudidaya jiwa. Memimpin mereka adalah seorang pria muda dengan ekspresi bangga dan aura pembunuh. Dia tidak lain adalah Zhou Yixing. Hanya perlu waktu beberapa saat baginya untuk mencapai Chen Clan, di mana para penanam jiwa yang dipimpinnya menyebar untuk bergabung dengan kekuatan yang telah mengelilingi klan. Adapun Zhou Yixing, dia bergegas ke depan, tidak melihat ke kiri atau ke kanan saat dia mendekati Bai Xiaochun. Ekspresi Chen Hai berkedip dengan gelisah, tetapi setelah melihat ke arah Bai Xiaochun, tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalan Zhou Yixing. Segera, Zhou Yixing berada di depan Bai Xiaochun, tangan digenggam dan membungkuk dalam-dalam. Misi tercapai Tuan. Semua simpanan cadangan yang dikeluarkan Chen Clan dari klan telah pulih. Silakan lihat Tuan. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan harta karun yang sangat besar keluar dari tasnya. Pagoda penumpukan jiwa, nyala api multiwarna, harta karun yang ditingkatkan, dan bahkan 10 botol batu giok yang masing-masing berisi air Heavenspan River dengan jumlah yang banyak. Yang lebih mengejutkan adalah 2 kotak kristal yang dengan jelas berisi harta berharga. Ada barang-barang lain yang Bai Xiaochun tidak kenal. Secara keseluruhan, koleksi ini secara eksponensial lebih berharga daripada apa yang telah dihasilkan oleh kakek tua sebelumnya. Bahkan, itu tidak kalah berharga dari apa yang diperolehnya dari klan Kai, dengan anggapan patung roh penyihir tidak disertakan. Saat harta muncul ke tempat terbuka, ekspresi kegilaan total menyusul wajah kepala klan. Tetua klan mulai terengah-engah, dan anggota klan biasa lainnya menatap dengan kaget. Tidak semua orang mengetahui informasi tentang penyelundupan tabungan cadangan di luar klan, tetapi pada saat ini, semua orang bisa melihat. Meskipun baru saja melihat adegan serupa dimainkan di klan Kai, Bai Xiaochun masih tergerak oleh apa yang dilihatnya. Namun, ekspresi wajahnya tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Sambil mengibas lengan bajunya, dia dengan dingin berkata, "Bawa pergi." Karena Chen Clan tidak repot-repot menjaga hal-hal ini, kurasa aku akan membawanya. Terima kasih banyak, ketua klan. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Chen Hai tersentak kaget. Adapun Zhou Yixing, dia menyuarakan persetujuannya, dan kemudian dengan cepat mulai mengatur untuk mengambil semua yang telah menumpuk. Wajah kepala klan itu pucat seperti kematian, dan pikirannya berputar di luar kendali. Adapun para tetua klan, terlepas dari kemarahan yang mengamuk di hati mereka, sensasi krisis mematikan yang mereka rasakan memastikan bahwa mereka bahkan tidak berani memandang ke atas. Namun, ada beberapa anggota klan yang lebih muda dan berkepala panas yang terbiasa dengan klan mereka yang kuat dan tidak kenal kompromi, tidak bisa menahan diri dari berteriak marah. Aku tidak percaya kalian. Ini adalah perampokan langsung, Bai Hao. Wajah para tetua klan jatuh, dan mereka segera berbalik untuk menghentikan ledakan anggota klan yang lebih muda. Namun, mereka sudah terlambat. Melihat kesempatan untuk campur tangan, Chen Hai melambaikan jarinya di udara, matanya menyala dengan niat membunuh. Suara gemuruh bergema ketika 2 anggota klan yang lebih muda yang baru saja berteriak tiba-tiba menemukan lubang berdarah di dahi mereka. Kemarahan masih bisa dilihat di mata mereka ketika tubuh mereka kemudian jatuh ke tanah, mati. Dengan mendengus dingin, Chen Hai memelototi seluruh klan Chen. Sungguh keterlaluan. Tidak ada dari kalian yang memiliki hak untuk dengan santai mengucapkan nama Majordomo Bai dengan lantang. Tatapan sengit Chen Hai menyebabkan hati para pembudidaya klan Chen bergetar. Adapun Grand Elder, dia bisa melihat bahwa kepala klan baru saja berbicara, jadi dia membusungkan dadanya dan memelototi pria itu. Ketua klan, dia berteriak dengan marah. Wajah kepala klan jatuh, dan dia menutup mulutnya. Majordomo Bai, lanjut kakek tua, karena kekurang ajaran mereka kedua Chen Clan Juniors itu pasti pantas mati. Namun, karena Majordomo Bai telah menyita tabungan cadangan kami selama ribuan tahun, maka itu artinya Chen Clan kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan. Majordomo Bai, tolong tinggalkan kami dengan cukup untuk bertahan hidup. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk terlihat sangat serius dan bahkan tragis. Bai Xiaochun tidak merespons pada awalnya. Yang benar adalah bahwa Chen Clan benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Meskipun mereka telah mencoba membunuhnya di masa lalu, mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka sekarang. Namun, pada saat itulah tatapannya tertuju pada wajah kepala klan, yang matanya berkedip-kedip dengan semburan racun. Meskipun kepala klan berusaha keras untuk menyembunyikan racun itu, dia tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Bai Xiaochun. Segera, hati-hati Bai Xiaochun sebelumnya mengeras sedikit, dan dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dari luar, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu, dan bahkan malu. Kemudian, dia memandangi anggota wanita dari klan Chen.
Setiap orang dari pembudidaya wanita itu cantik, dan ketika tatapan Bai Xiaochun menyapu mereka itu tidak luput dari perhatian oleh orang-orang yang hadir. Rahang kakek tua terjatuh, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao ini akan memiliki kecenderungan seperti itu. Yah, dia masih muda. Pikir kakek tua. Segera, dia memberi perintah untuk para wanita berwajah pucat untuk semua melangkah maju dan berbaris di depan Bai Xiaochun. Bahkan ada beberapa anggota klan perempuan yang tidak berada dalam kelompok yang lebih besar yang dikirim ke depan untuk berdiri di depan Bai Xiaochun. Pada akhirnya, ada beberapa ratus dari mereka, semuanya cantik dengan cara yang berbeda. Majordomo Bai, Anda masih muda dan memiliki potensi yang tak terbatas, naga sejati di antara para pria. Akan sangat baik bagi Anda untuk memiliki penangan untuk menemani Anda. Ini semua adalah putri tercinta dari klan, siapapun di antara mereka akan diberkati untuk dipandang baik oleh Anda. Sejauh menyangkut si penatua, jika Bai Hao ini membawa salah satu putri klan bersamanya, itu benar-benar akan menjadi hal yang baik. Bahkan, hati lelaki itu bahkan mulai berdebar kencang. Bai Xiaochun berdeham. Dalam hati, dia mengutuk Raja Hantu Raksasa karena menjadi cabul, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menguatkan dirinya sendiri dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Menghela nafas dengan sedih, tetapi tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah, dia berkata, aku tidak benar-benar tertarik pada anak perempuan klanmu ini. Namun, saya mendengar bahwa kepala klan cukup beruntung dengan para wanita. Tolong bawa istrinya keluar untuk saya lihat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, rahang para pembudidaya klan Chen turun, dan banyak teriakan kaget terdengar. Grand Elder hanya menatap Bai Xiaochun, benar-benar terpana. Kepala klan tidak bisa lagi menahan diri. Ini keterlaluan, Bai Hao. Dia berteriak. Bai Xiaochun merasa sedikit bersalah, dan menggumamkan beberapa kutukan ke dalam yang diarahkan pada Raja Hantu Raksasa. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dari samping, Chen Hai memandang Bai Xiaochun dengan tatapan aneh yang berisi sedikit kekaguman. Kemudian dia melangkah maju, menamparkan wajah kepala klan dan berteriak betapa beraninya. Darah menyembur keluar dari mulut kepala klan saat dia terhuyung mundur. Pada saat yang sama, dia memandang Bai Xiaochun dengan amarah yang membakar. Namun, sebenarnya di dalam itu, dia tidak benar-benar marah. Dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa jika Bai Hao ini ingin membawa istrinya pergi, maka sesudahnya, dia akhirnya akan lolos. Lagi pula, mencuri istri pria lain akan memberinya cukup banyak kritik. Jika dia kemudian pergi untuk membunuh suaminya, itu akan membuatnya sangat marah kepada publik, jadi sepertinya itu adalah kemungkinan yang sangat tidak mungkin. Secara alami, hal ideal yang harus dilakukan kepala klan pada saat ini adalah keluar dari situasi hidup-hidup. Bahkan, dia sudah berusaha memikirkan cara untuk tidak hanya melakukan itu, tetapi juga meningkatkan reputasinya di dalam klan. Baiklah, jika dia akan mengambil istriku, maka aku harus membuatnya tampak seperti penghinaan yang tidak dapat diterima bahwa aku hanya akan bertahan demi klan. Itu akan menyelesaikan masalahku dengan kakek tua dan membuat semua orang di klan mempercayaiku. Setelah mencapai titik ini di jalur pemikirannya, ketua klan menggigit lidahnya dan kemudian batuk seteguk darah. Menatap Bai Xiaochun dengan muram, dia memancarkan udara binatang buas yang terluka, siap untuk membuang segalanya untuk membahayakan lawannya. Mereka yang melihat ekspresi kegilaan di matanya langsung terguncang, dan bagi para pembudidaya klan Chen, api amarah mulai membakar dalam hati mereka. Bai Xiaochun agak takut pada dirinya sendiri, dan hampir merasa ingin menangis. Seluruh situasi ini jelas merupakan penghinaan besar, tetapi dia harus mengambil kesalahan yang tidak adil menggantikan Raja Hantu Raksasa. Namun demikian, itu benar-benar situasi yang keterlaluan, dan setelah beberapa saat, dia memutuskan hal terbaik akan kembali dan meminta Raja Hantu Raksasa melakukan perbuatannya sendiri. Pada titik ini, tepat ketika dia akan mengambil semuanya kembali, kepala klan bisa melihat bahwa dia ragu-ragu, dan langsung menjadi gugup. Meninggalkan aktingnya, dia berteriak, baik. Baik, saya akan melakukannya untuk klan. Laki-laki, bawa keluar istriku. Kepala klan gemetaran dengan sangat marah sehingga dia tampak menua secara kasat mata. Anggota lain dari klan sangat marah sehingga mereka lupa teror mereka dan menatap dengan marah terbuka pada Bai Xiaochun. Ketika kepala klan melihat itu, dia terkekeh ke dalam, dan kemudian dengan sengaja bergoyang-goyang, seolah-olah dia akan jatuh. Dia juga menundukkan kepalanya dengan cara pahit. Tentu saja, ada secerca kepuasan di matanya. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan mulut terbuka, karena tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa menghela nafas atas ketidakadilan semua itu. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi subjek cemoohan di depan umum, dan bahwa orang-orang bahkan akan mengutuknya sebagai pencuri istri. Dia mungkin akan tenggelam dalam tetes air liur yang akan membanjiri dia dari semua kutukan yang akan dia tanggung. Dia ingin menangis, namun, tahu bahwa dia tidak bisa menyuarakan ratapannya. Satu-satunya pihak yang akan mengetahui rahasia selain dirinya adalah surga, bumi, dan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun menghela nafas dalam kesusahan dan hanya menyaksikan salah satu anggota Chen Clan mengantar seorang wanita keluar.
Dia tampak berusia lebih dari 30 tahun, cantik, dengan kulit seputih salju dan pesona wanita dewasa yang anggun. Namun, dia tampak ketakutan, meskipun dia berusaha mengendalikan diri. Begitu dia muncul di tempat terbuka, bahkan Chen Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti mengapa Majordomo Bai menginginkan wanita ini. Bai Xiaochun mengutuk dengan marah di dalam. Meskipun dia benar-benar cantik, dia tidak benar-benar peduli tentang itu, dan pada kenyataannya, sangat malu dia hanya berdeham. Maaf soal ini, katanya padanya. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, dipenuhi dengan rasa malu dan tidak bisa terus meratap dalam hati tentang bagaimana namanya akan menjadi reruntuhan mulai sekarang. Adapun Chen Hai, senyum aneh bisa terlihat di wajahnya. Zhou Yixing menarik napas, tetapi dengan cepat menenangkan diri. Kemudian keduanya saling bertukar pandang dan melangkah maju untuk mengawal Ni. Chen maju. Nyonya, Chen sudah diberitahu tentang situasinya. Wajahnya pucat, dia melihat sekeliling klan, dan kemudian ke suaminya, yang terlihat sedih di wajahnya. Di matanya berkedip kebencian berbisa, dia mengenal suaminya dengan baik, dan meskipun tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, tidak ada cara dia akan kehilangan petunjuk yang mengindikasikan dia melakukan suatu tindakan. Tersenyum tipis, dia tidak ragu sama sekali untuk mengikuti Chen Hai dan Zhou Yixing keluar dari klan. Reaksinya yang tampaknya tak berperasaan membangkitkan kemarahan banyak orang di klan, dan banyak dari mereka bersumpah untuk tidak pernah melupakan penghinaan. Tak lama, ribuan demi penggarap jiwa hilang dari klan Chen. Adapun kepala klan, dia menyaksikan semuanya berjalan, dan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Lagi pula, kehilangan seorang istri belaka untuk menyelamatkan hidupnya jelas merupakan harga yang ingin ia bayar. Bai Xiaochun memiliki ekspresi tegang di wajahnya, dan merasa sangat kesal. Pada titik inilah Chen Hai bergegas bersama Ni Chen di belakangnya. Majordomo Bai, dia meminta audiensi, Pak. Setelah mengantar Ni Chen selesai, Chen Hai cepat-cepat pergi, hati dipenuhi kekaguman pada tindakan berani Bai Xiaochun, dan pada saat yang sama, merasa kasihan pada wanita itu. Bai Xiaochun berbalik kaget menghadapi nyonya yang sangat cantik. Chen, dan baru saja akan bertanya apa yang dia inginkan ketika dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena mengekstraksiku dari kehidupan yang penuh kepahitan. Hamba Anda yang rendah hati ingin mengajukan permintaan. Saya dengan tulus berharap Anda dapat memenuhi keinginan saya, Yang Mulia. Bai Xiaochun agak terkejut, tetapi setelah melihat betapa tulusnya Ni Chen tampak, dan merasa agak bersalah atas seluruh situasi, dia mengangguk. Yakin, katakan saja, dan selama itu masih dalam kekuatan saya akan melakukan yang terbaik. Yang ditinggikan, aku mohon tolong, bunuh Chen Xishan. Kata-kata keluar dari mulutnya satu persatu, dan setelah itu, dia tampak seperti beban berat yang terangkat darinya. Tentu saja, Chen Xishan tidak lain adalah kepala Chen Clan. Apa? Bai Xiaochun berseru, matanya membelalak saat dia melihat dengan kaget pada Ni Chen. Segalanya sudah berubah sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Chen Xishan sempit dan berpikiran picik. Dia juga kejam, dan menggunakan anak-anak yang masih hidup untuk memalsukan harta magis, membangkitkan kemarahan manusia dan dewa. Bahkan, untuk mendapatkan kontrol yang lebih sempurna atas harta karunnya, dia mengorbankan anak-anak kita sendiri untuk menjadi jiwa utama dalam benda itu. Saya tidak berdaya untuk menghentikannya, dan kesedihan serta amarah yang disebabkan oleh insiden itu tetap dingin di lubuk hati saya sejak saat itu. Yang ditinggikan, bagimu untuk membawaku pergi hari ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak membencimu, bahkan, saya bersyukur. Mempertimbangkan posisi agung Anda, yang agung, Anda memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak terlalu tertarik pada saya, Anda juga tidak terlalu peduli dengan reputasi Anda. Anda harus memiliki kesedihan dan tujuan rahasia Anda sendiri. Bagi saya dapat menjamin bahwa jika Anda mengabulkan permintaan saya, bahwa apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli posisi apa yang Anda huni atau kemanapun Anda pergi, saya akan selalu melakukan pesanan Anda tanpa ragu-ragu. Meskipun kata-katanya diucapkan diam-diam, kebijaksanaan dan ketegasan dalam diri mereka membawa kekuatan yang luar biasa. Pindah, Bai Xiaochun menatapnya dengan cermat. Dalam hati Bai Xiaochun, masalah Myriad Children Blood Banner adalah sesuatu yang membuat kepala klan tidak layak ada di surga dan bumi. Kemudian dia mendengar bahwa lelaki itu telah mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk membuatnya, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh binatang buas. Itu membuat kepala klan lebih buruk dari binatang. Setelah berpikir sejenak, Bai Xiaochun berbalik dan mengirim pesan kepada Chen Hai. Chen Hai terpana mendengar pesan itu, dan menatap Bai Xiaochun dengan dalam. Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, dia memiliki kepala ketua klan di tangannya. Mata kepala itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan pembangkangan, bahkan dalam kematian, dia tidak tahu mengapa Bai Hao berani membunuhnya. Ketika Ni Chen melihat kepala ketua klan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang mendalam.
Berjuang untuk mengendalikan napas, dia membungkuk di pinggang ke Bai Xiaochun. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-temanku semua yang telah sudi mampir dan menonton video yang saya tampilkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya tampilkan dapat menghibur para pencinta anime Bai Xiaochun. Oke, sampai jumpa di part berikutnya. See you.